Polemik perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti atau RSDP Kediri ini telah melalui proses pengadilan yang panjang dan hasil putusan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, gugatan tersebut keseluruhannya ditolak. Luka Fardani selaku penasihat hukum perkumpulan RSDP Kediri mengatakan terkait dengan amar keputusan ini, pada pokoknya amar putusan adalah terkait eksepsi dari tergugat 1 sampai tergugat 7 ditolak seluruhnya. Sedangkan dalam pokok perkara atau dalam gugatan Bambang Giantoro juga ditolak seluruhnya. Sementara Edi Laksmana, Ketua Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti Kediri mengungkapkan polemik ini bisa terjadi berawal pada waktu itu Bambang Giantoro sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Perkumpulan RSDP untuk periode 2013-2018 mengajukan surat bahwa dia bersedia sebagai pengurus dengan jabatan Ketua atau Pengawas Keuangan periode 2018-2023. Namun berhubung pada waktu itu Bambang Giantoro mencalonkan dan maju sebagai caleg Partai Hanura, maka RSDP tidak bisa menerimanya sebagai pengurus karena nanti dikhawatirkan anggota perkumpulan Dana Pangrukti digiring untuk ikut berpolitik. Selain itu bertentangan dengan ADART yang berbunyi bahwa perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti atau RSDP Kediri ini bersifat sosial dan tidak bersifat politik. Bahwa pada waktu itu Bambang Giantoro mengajukan surat bahwa dia bersedia sebagai pengurus dengan jabatan ketua atau pengawas keuangan. Tetapi berhubung pada waktu itu Bambang Giantoro sebagai caleg dari Hanura, maka kami tidak bisa menerima dia sebagai pengurus. Karena ya walaupun ini kan benda mati, Dana Pangrukti ini kan benda mati, tidak bisa berpolitik, tidak bisa apa, tapi pengurusnya kan bisa mengarahkan untuk lari kemana. Nah, untuk anggota siapapun kami perkenankan, maling lah katakan istilahnya, bekas maling tetap kami terima sebagai anggota, tapi sebagai pengurus itu kami tidak bisa mengizinkan karena nanti mau tidak mau, suka tidak suka, mereka Dana Pangrukti ini akan tergiring untuk ikut berpolitik. Nah, itu yang kami tidak menghendaki, pengurus yang tidak menghendaki, dan itu pun bukan sekedar dari maunya pengurus, tapi itu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berbunyi bahwa perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangrukti ini bersifat sosial dan tidak bersifat politik. Nah, setelah tidak diterima menjadi ketua tadi, terus Bambang ini kena menggugat atau sebenarnya? Ya, mereka melakukan trik macam-macam, buat surat gugatan, buat surat pengangkatan sendiri dan lain sebagainya, dan yang saya tidak tanda tangan karena saya nggak mau tanda tangan memangnya, karena sekali Dewan Formatur rapat dan sudah memutuskan, itu otomatis Dewan Formatur itu bubar dengan sendirinya demi hukum. Jadi sudah tidak ada rapat-rapat lagi, dan itu suratnya itu pun masih ada semua yang ditandatangani lengkap oleh 5 orang formatur. Di samping itu ada juga buku absennya dan juga ada surat pemilihan, si Bambang dapat berapa, si A dapat berapa, seperti itu. Kalau BG ini sendiri, Bambang ini sendiri sebelumnya juga anggota? Dulu dia sebagai pengurus. Dia dulu sebagai pengurus, sebagai wakil ketua di kepengurusan periode 2013 sampai 2018. Tapi setelah itu menjelang rapat umum anggota, dia mencalonkan diri sebagai legislatif. Nah, sejak saat itu kami sudah sepakat bahwa itu tidak bisa diterima sebagai pengurus. Edi Laksmana berharap dengan gugatan yang ditolak ia bisa move on dan bisa menerima. Namun hasil putusan PN Kota Kediri belum inkrah karena mereka bisa melakukan tingkat banding dan kasasi. Sedangkan hasil keputusan PN Kota Kediri tidak akan ada perubahan lagi. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.